Selamat bertemu kembali pada pembelajaran daring hari ini. Untuk kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu ukuran letak data. Ukuran letak data terdiri dari 3. Yang pertama adalah kuartil, yang kedua desil, yang ketiga persentil. Kita akan bahas satu persatu secara tuntas. Nah, kuartil membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Jadi artinya data itu sudah diurutkan terlebih dahulu ya. Dan ini kita sudah lakukan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kuartil membagi 4 bagian yang sama banyak. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, anggaplah ini ada banyak data di sini. Ya, maka data ini akan dibagi menjadi 4 bagian. Di mana di sebelah sini ada X-min, yaitu data terendah, sedangkan yang paling akhir sekali karena datanya terurut adalah data tertinggi. Nah, ketika ini kita bagi 2, maka kita dapatkan Q2 atau kuartil tengah. Berikut dari sini ke sini dibagi 2 lagi, maka didapatkan dia Q1 yang dinamakan dengan kuartil bawah. Sedangkan dari Q2 ke X max ini dibagi 2 lagi, maka didapatkan Q3 ya, yang dinamakan juga dengan kuartil atas. Sehingga kalau kita lihat dari X-min ke X1 itu adalah 1/4 bagian data, dari Q1 ke Q2 adalah 1/4 bagian data juga. Nah, demikian juga Q2 ke Q3, Q3 ke X max. Oke, paham ya? Jadi diingat kuartil membagi 4 bagian yang sama. Maka kuartil itu ada 3, yaitu kuartil bawah, kuartil tengah. Kuartil tengah ini juga disebutkan dengan median, ya. Terus kuartil atas adalah Q3. Baik, kita akan lihat contoh bagaimana menentukan kuartil, ya, supaya kalian lebih paham lagi. Nah, kita perhatikan rumus kuartil itu apa. Nah, kita lihat di sini QI sama dengan TB ditambah I per 4N dikurang F kum, artinya di sini adalah F kumulatif per F QI dikali P. Nah, I di sini adalah menggantikan kuartil keberapa? Kuartil 1, 2, 3. Ya, sedangkan N di sini adalah banyak data. Nah, ini juga kalau dia di sini yang kita cari adalah Q1, maka I-nya diganti dengan 1. FQ ini adalah frekuensi dari kelas kuartil. F kumulatif itu adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil, sedangkan P itu sendiri adalah panjang kelas. Nah, kita lihat contohnya. Contoh. Nah, ini ada sebuah data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, yang ditanyakan di sini adalah tentukan kuartil bawah, yang kedua tentukan kuartil atas. Baik, untuk menentukan kuartil bawah maupun kuartil atas, pertama sekali kita harus tentukan kelasnya, kelas dari kuartil itu, sehingga nanti kita bisa menentukan berapa tepi bawahnya, F kumulatifnya berapa, frekuensi kelas kuartil itu sendiri berapa, dan panjang kelasnya berapa. Kita mulai dari kuartil bawah ya, kita tentukan pertama letak kuartilnya. Untuk menentukan letak kuartil bawah itu ya, bahwa kuartil 1 terletak pada X I per 4N, yaitu 1/4 dari data itu. Nah, makanya X data ke 1/4 dari 80 karena jumlah frekuensinya adalah 80 ya. Sehingga kita dapatkan letak kuartil 1 itu berada pada X20. Nah, yang berikut kuartil 3 berarti 3/4 dari banyak data ya.
X 3/4 dikali 80, maka kita dapatkan hasilnya adalah X 60. Jadi kuartil ketiga itu terletak pada data ke 60. Nah, baik. Nah, kita perhatikan di sini kira-kira mana kelas tadi 1/4 dari 80 itu berapa? 20. Nah, kita lihat di sini data ke 20 ini 1. Kalau ditambahkan dengan 5 baru 6. Berarti bukan di kelas ini. Ditambahkan dengan 7 baru berapa? Baru 13. Belum mencapai 20. Nah, kita jumlahkan dengan ini. 13 tambah 12 hasilnya 25. Nah, 25 apakah sudah terdapat data ke 20? Sudah. Tentunya data ke 20 itu berada di kelas ini ya. Maka kelas kuartil 1 yaitu kelas 65 sampai 73. Nah, paham sampai di sini ya. Nah, yang berikutnya untuk kelas kuartil ketiga ya, berarti data ke 60. Ini tadi jumlahnya sampai di sini 25. 25 tambah 25 berapa? 50. Belum mencapai 60. Ditambahkan ini apakah data 60 sudah lewat? Sudah. Jadi letak kuartil ketiga adalah pada kelas interval yang ke 6, yaitu 83 sampai 91. Nah, kalau kita sudah mendapatkan kelasnya, maka kita tinggal menentukan tepi bawahnya berapa, terus F kumulatifnya berapa, frekuensi kelas kuartilnya berapa. Nah, kalau dari kelas kuartil 1 ini berarti kita dapatkan tepi bawahnya nanti 65 dikurang 0,5, yaitu 64,5. F kumulatifnya berapa? Berarti jumlah ini 1 ditambah 5 ditambah 7, yaitu 13. Frekuensi kelas kuartil 1 itu yang mana? Ya ini 12 ya. Untuk kuartil 3 tepi bawahnya 83 dikurang 0,5, maka didapatkan 82,5. Terus F kumulatifnya berapa? Ya jumlah ini ya, jumlah frekuensi sebelum kuartil yang ketiga ini. Berarti kita dapatkan berapa? Ada 50. Oke, nah selanjutnya kita akan menentukan nilai dari kuartil 1. Q1 sama dengan tepi bawah ditambah 1/4 dikali N dikurang F kumulatif per Q F Q1 ya. Maka kita dapatkan, ini ada kurang rumusnya sebentar. Ini dikali P ya. Yang ini juga sama dikali P. Baik. Nah, dari sini kita perhatikan, kita masukkan ke dalam rumus. Tepi bawahnya tadi kita dapatkan hasilnya 64,5 ditambah 1/4 dari 80, 20 dikurang F kumulatifnya 1 ditambah 5 ditambah 7, 13 per frekuensi kelas kuartil 1 tadi 12 dikali 9, maka kita dapatkan hasilnya 64,5 ditambah 5,25. 5,25 ini didapatkan dari mana? Ini dikurangkan nih, ini 7 dikalikan 9 berapa? 63 dibagi dengan 12, didapatkan ini hasilnya. Nah, terus ditambahkan jadi dapatlah 69,75. Yang berikut untuk kuartil 3. Kuartil 3 sama dengan tepi bawah ditambah 3/4 N dikurang F kumulatif per Q F Q3 dikali panjang kelas. Masukkan tepi bawahnya 82,5 ditambah 3/4 dari 80 tadi 60 dikurang 50 per 22 dikali 9. Maka kita dapatkan hasilnya 82,5 ditambah 4,09. Nah, didapat hasilnya 86,59. Paham ya sampai di sini? Jadi intinya itu adalah kita tentukan dulu kelasnya, kemudian kita masukkan
ke dalam rumus kuartil. Baik, kita akan lanjutkan untuk desil. Nah, desil ini yaitu adalah membagi data yang sudah terurut menjadi 10 bagian yang sama banyak, ya. Jadi untuk desil itu ada D1 sampai D9. Nah, dengan demikian nilai-nilai dari desil yaitu desil ke-1 yang disebut D1, desil kedua adalah D2, desil ketiga dan seterusnya sampai desil ke-9. Nah, bagaimana rumus dari desil itu? Ya, hampir mirip dengan kuartil. Tinggal di sini disimbolkan dengan DI sama dengan TB ditambah I per 10. Nah, di sini bedanya dengan kuartil tadi, kuartil membagi 4, sedangkan desil membagi 10. Ya, I per 10 kali N dikurang F kumulatif per F DI dikali P. Ya, F kumulatif adalah jumlah frekuensi sebelum kelas desil. FDI adalah frekuensi kelas desil. Sedangkan P adalah panjang kelas. TB itu adalah tepi bawah dari kelas desil itu. Nah, baik, kita lihat ke contoh. Nah, ini tentukanlah desil ketiga dengan desil ke-6. Nah, sama seperti yang tadi, pertama sekali kita harus tentukan kelas desil itu sendiri atau letak desil ketiga itu di mana gitu. Oke, baik, kita akan tentukan. Artinya nanti letak desil ketiga itu adalah 3/10 dari jumlah data. Jumlah data ini kita ketahui adalah 80. Kalau desil ke-6 berarti 6/10 dikali 80. Nah, kita lihat di sini. Nah, untuk letak ini kelas desil ketiga berarti X 3/10 kali 80, maka kita dapatkan X 24. Sedangkan desil ke-6 yaitu data ke 6/10 kali 80 sama dengan X 48. Maka kita lihat di sini. Nah, di kelas mana kira-kira data ke-24, ya? Kita lihat di sini. Ini 1, 5, 7 sampai di sini baru ini kalau kita jumlah baru 13. 13 ditambah 12 berapa? 25. Apakah sudah lewat ini data ke-24? Sudah. Berarti data ke-24 itu di sini kan tadi masih 13. Berarti di sini adalah data ke-14 sampai data ke-25. Berarti 24 berada pada kelas ini. Ya, ini adalah kelas desil ke-3. Terus yang berikut untuk kelas D6. X 48, data ke-48. Di mana data ke-48? Nah, ini sampai di sini tadi jumlahnya 25. 25 tambah 25 berapa? 50. Apakah sudah ini dari 48? Ya. Iya, tentunya data ke-48 itu berada di sini. Ya. Nah, maka ini merupakan kelas desil ke-6. Untuk desil ketiga berarti nanti tepi bawahnya 65 dikurang 0,5, hasilnya 64,5. F kumulatifnya berapa? 13. Sedangkan untuk desil ke-6 tepi bawahnya 74,5, 74 dikurang 0,5 didapatkan 73,5. F kumulatifnya berapa? Ini dijumlahkan 1 tambah 5 tambah 7 tambah 12 yaitu 25. Frekuensinya sendiri, frekuensi desil ke-6 itu adalah 25. Oke, baik, kita akan masukkan ke dalam rumus. Maka didapat D3 sama dengan tepi bawah dikali 3/10 kali N dikurang F kumulatif per frekuensi D3. Oke, baik, di sini ada kurang lagi dikali panjang kelas, sama di sini juga dikali panjang kelas, ya. Oke.
Nah, maka didapatkan 64,5 ditambah 24 dikurang 13 per 12. Karena tadi frekuensi dari kelas desil ketiga itu adalah 12 kali 9, yaitu panjang kelas. Maka kita dapatkan hasilnya 64,5 ditambah 8,25. Didapatlah hasilnya adalah 72,75. Berikut untuk desil ke-6. Sama, masukkan tepi bawahnya itu 73,5 ditambah ini tadi 6 per 10 kali 80, 48 dikurang F kumulatifnya 25, frekuensi desil ke-6 nya 25 kali panjang kelas. Maka didapatkan 73,5 ditambah 8,28. Maka didapatkanlah D6 sama dengan 81,78. Paham ya sampai di sini? Oke, kita lanjut lagi untuk persentil ya. Nah, persentil membagi data menjadi berapa bagian? Persentil membagi data yang sudah terurut menjadi 100 bagian yang sama. Jadi persentil itu nanti ada P1 sampai P99 ya. Nah, kita lihat rumusnya bagaimana. Berarti nanti di sini kita dapati tepi bawah ditambah I per 100 dikali N dikurang F kumulatif per FPI. FPI di sini adalah frekuensi kelas persentil ya dikali panjang kelas. Kita lihat contohnya. Nah, tentukan persentil ke-10 dengan persentil ke-35. Jadi ini hanya merupakan contoh ya. Ya bisa jadi ditanya persentil ke-80, persentil ke-27, bisa jadi seperti itu ya. Jadi di sini Ibu ambil dua contohnya. Nah, kita mulai dari persentil ke-10. Sama caranya seperti tadi untuk menentukan kuartil maupun menentukan desil. Yang pertama kita tentukan tetap adalah kelasnya. Nah, sekarang kita tentukan kelas untuk persentil 10. Nah, kelas persentil 10 berarti terdapat pada data ke 10 dibagi 100 dikali jumlah datanya N, yaitu 80. Maka kita dapatkan adalah X8. Artinya letak persentil 10 itu adalah pada data ke-8. Yang berikut kelas dari persentil 35, berarti 35 per 100 dikali 80, maka kita dapatkan hasilnya adalah X28. Ya, baik, kita tentukan kelasnya yang mana pada tabel distribusi frekuensi ini. X8. Nah, ini 1 ditambah 5 baru berapa? 6. Apakah data ke-8 berada di sini? Tidak, ya, karena di sini sampai data ke-6. Berarti kelas berikutnya. Ini ada 7 di sini data. Berarti di sini data ke-6 sampai data ke-13 ya. Otomatis data ke-8 berada pada kelas ini. Nah, ini kelas P10. Berikut untuk kelas persentil ke-35. Di mana? Ya, 28, data ke-28. Ini tadi sampai sini 13 ditambah 12 berapa? 25. Apakah sudah sampai data ke-28? Belum. Berarti pada kelas berikutnya. Maka kita dapati kelas persentil 35 adalah yaitu kelas 74 sampai 82. Nah, maka kita dapatkan tepi bawahnya nanti untuk persentil 10 yaitu 56 dikurang 0,5 yaitu 55,5. F kumulatifnya 6. Frekuensi P10 7 ya. Nah, untuk P35 nanti tepi bawahnya adalah 73,5. Ini dikurangi 0,5. Terus frekuensi kumulatifnya berapa? Ini dijumlahkan yaitu 25. Frekuensi kelasnya sendiri adalah 25.
Oke, baik, kita masukkan. Oke, ini ada juga yang kurang. Ini dikali dengan panjang kelas, kali dengan panjang kelas. Oke, baik. Nah, kita dapatkan ini, maka tepi bawahnya tadi 55,5 ditambah 8 dikurang 6 per 7 dikali 9. Sehingga kita dapatkan 55,5 ditambah 2,57. Maka P10 sama dengan 58,07. Untuk P35, tepi bawahnya tadi 73,5 ditambah 28 dikurang 25 untuk F kumulatifnya. Sedangkan frekuensi P3 itu tidak lain 25 dikalikan 9. Maka didapatlah hasilnya 73,5 ditambah 1,08 sama dengan 74,58. Nah, seperti itu cara untuk menentukan kuartil, menentukan desil, dan menentukan persentil. Paham ya anak-anak? Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa rumus untuk menentukan kuartil adalah QI sama dengan tepi bawah ditambah I per 4 dikali N dikurang F kumulatif per F QI dikali P. Sedangkan DI untuk desil, DI sama dengan tepi bawah ditambah I per 10 dikali N dikurang F kumulatif per F DI dikali P. Dan untuk persentil yaitu PI sama dengan tepi bawah ditambah I per 100 dikali N dikurang F kumulatif per F PI dikali P. Jadi yang membedakan itu adalah kalau kuartil itu dibagi 4, sedangkan desil ini membagi 10, ini membagi 100 ya, 100 bagian yang sama banyak. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai ukuran letak data ya. Jadi Ibu harapkan semuanya bisa paham untuk ukuran letak data ya. Oke, baik. Sekian paparan dari Ibu untuk hari ini.